Saya agak sedikit cepat ya. Kedua, amalan kedua yang berlanjut di 2 Syawal sampai dengan akhirnya 30 Syawal, kurang lebih 30 Syawal, awal sampai akhir Syawal. Tapi awal Syawalnya tidak memasukkan tanggal 1 nggak ikut. Apa amalannya? Ada di hadis Muslim, nomor hadis 1164 dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Kalimatnya, bismillah, man shoma Ramadan, siapa yang telah berpuasa di bulan Ramadan, di Ramadannya selesai. Oke? Siapa yang puasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian meneruskan dengan mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalimat bulannya diawali dengan kata min, berfungsi untuk tab'id. Tab'id menunjuk dari bagian, bagian dari sesuatu. Jadi sebagian dari Syawal, nggak harus semua bulan Syawal ya. Kalau ada kata min kemudian disandingkan dengan bentuk waktu ini seperti Syawal, maka waktu yang dimaksudkan itu tidak ada batas, yang penting bagian dari Syawal, bisa awal, bisa tengah, bisa akhir. Nabi ingin menyampaikan amalan selanjutnya yang dikerjakan di bulan Syawal itu tidak pada bulan yang lainnya, ada puasa sebanyak 6 hari, dan itu cuma di Syawal, tidak di bulan yang lainnya. Baik, waktunya menunaikan puasa 6 hari ini di bulan Syawal, silahkan pilih yang sesuai dengan kepentingan kita, kemudahan kita menunaikannya dari awal Syawal pembuka sampai ke akhirnya, kecuali tanggal 1, karena tanggal 1 itu hari bahagia, hari makan, makanya haram hukumnya puasa di 1 Syawal, walaupun cuma qada pun nggak boleh, apalagi yang puasa sunnah. Jelas? Baik, jadi ada kemudian isyarat dari Nabi, amalan yang kedua adalah menunaikan puasa di bulan Syawal, waktunya 6 hari, terbentang luas dari awal Syawal sampai akhir Syawal. Kalau Anda bisa menunaikan ini selama 6 hari ini, maka Masya Allah, lihat kalimatnya, kana yasumud dahra kullahu, maka orang ini seakan-akan sudah mengerjakan amalan puasa sepanjang tahun. Nabi menyebut puasa 6 hari ini yang digabung dengan bulan Ramadan itu seperti halnya mengerjakan puasa sepanjang tahun, selama setahun. Ya, nanti kita bahas dari mana dapatnya angka 1 tahun ini. Paham di sini? Baik, yuk kita mulai teruskan bahasanya. Dari mana dapat angka 1 tahun ini? Pertama, kita ambil kaidah dulu dalam hadis riwayat Al-Bukhari di Kitabus Syam, nomor hadis yang pertama, hadisnya qudsi. Posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya. Lihat, wal hasanatu bi asyri amsalha. Setiap kebaikan yang dikerjakan oleh orang puasa itu berganda 10 kali lipat. Kalau di Ramadan 10 kali hari biasa. Kalau dia kerjakan 10 kali lipat amalannya. Jadi nilai 1 sama dengan berapa? 10. Kalau bahasa Qur'annya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Setiap mengerjakan satu kebaikan itu sama dengan 10 kali lipat nilainya, 10 kebaikan. Sekarang perhatikan gini. Kalau kita puasa Ramadan, berapa lama? Sebulan. 29 sampai 30 hari. Ambillah kemudian yang bulat misalnya. Ambil yang bulat 30 hari. Baik, jadi kalau sekali puasa, berapa nilainya? 10 kali biasa. Sekarang 30 kali puasa. Kali 10 berapa? 300. Masya Allah. Saya mau tambah 6 hari dalam Syawal. Tambah 6. Kalau satunya 10, 6 kemudian dikali 10 itu berapa? 60, Masya Allah. 300 tambah 60? 360. 1 tahun ada berapa hari? Dalam Hijriah 353 hari. 353 hari. Maka bayangkan, ketika kita puasa tambah dengan Syawal, seperti halnya orang punya amalan sebanyak 360. Itu yang disebutkan dalam bahasa Nabi, orang yang puasa Ramadan tambah 6 hari seakan-akan puasa selama setahun. Paham ya? Dia punya pahala seperti orang puasa selama setahun. Jadi diurut, kalau satunya berbanding 1, ini 360. Jelas ya? Maka Anda dapat Ramadan selama sebulan 30 kali 10, 300, kemudian tambah dengan 60, 360, dan dapat hitungan pahala yang luar biasa. Nah,
Tapi persoalannya kita belum turunkan ke hukum fikihnya. Nabi menyebutkan waktunya dari terbentang luas di bulan Syawal, dari awal Syawal sampai akhir Syawal. Nah, sekarang persoalannya, tidak semua orang bisa menemukan waktu yang sama untuk berpuasa. Karena itulah para ulama sepakat menyebutkan 6 hari ini bisa dipahami dengan dua hal. Satu, bisa 6 hari berturut-turut bagi yang memudahkan untuk menunaikannya. Bisa juga dipahami tidak harus berturut-turut, yang penting ambil 6 hari saja, karena kalimat Nabi tidak menyebutkan kalimat berturut-turut mengerjakan. Di Anda misalnya ambil sehari misalnya di sini, ambil sehari di pertengahan, ambil misalnya 2 hari di pertengahan, ambil 3 hari di akhir, nggak ada masalah. Yang penting hadis ini tidak mengatakan berturut-turut, yang penting tunaikan dapat 6 hari dari bulan Syawal. Jelas? Baik. Yang kedua, tidak semua orang bisa menunaikan puasa ini misal langsung di awal Syawalnya, karena dia masih menikmati ibadah yang pertama tadi terkait dengan berbagi. Ya, dikerjakannya di tanggal 1, tapi momentumnya terus bergerak. Kadang-kadang tanggal 2, kadang tanggal 3, nerima kunjungan ini, nerima kunjungan itu, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini, kami ingin berikan rumus fikihnya. Lihat sini. Jika dalam satu keadaan, hukum bertemu dengan hukum lain, maka berlaku kaidah prioritas. Disebut fikih aulawiyah, fikih prioritas. Yang paling tinggi nilainya, itu yang didahulukan. Contoh, sunnah bertemu dengan wajib. Mana yang paling tinggi nilainya? Wajib. Kalau sunnah bertemu wajib, maka sunnah kita hentikan, pindah kepada wajib kalau waktunya bersamaan. Contoh paling gampang, antum sholat qabliyah zuhur bisa 4 rakaat, kalau waktunya cukup, kalau waktunya mendesak bisa ambil 2 rakaat. Masalahnya, ketika antum kerjakan yang 2 rakaat, rakaat keduanya tiba-tiba qomat. Ya, qomat. Antum masuk rakaat kedua, sedangkan iqamat berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, antum teruskan atau hentikan? Nah, dalam hal ini Anda harus hentikan yang sunnah, langsung tunaikan yang wajib. Jangan terlampau soleh dan teruskan misalnya, nggak usah. Jelas ya? Ustaz, bagaimana status salat saya? Berita baiknya, Nabi menyampaikan di hadis riwayat Al-Bukhari, lihat kalimatnya. Idza maridal abdu, kalau seorang hamba punya udzur, nggak bisa menyempurnakan amalan rutinnya, au safar, atau bahkan dia safar, tidak mengerjakan sama sekali amalan rutinnya. Maksud tidak mengerjakan itu, antum punya amalan sunnah, misal, antum mau ke Bandung, istirahat di kilometer 57. Begitu sampai di kilometer 57, macet luar biasa, antum jamaah qashar, zuhur dengan asar dipertemukan di waktu zuhur, tunaikan 2 rakaat 2 rakaat. Begitu antum selesai, masih ada kesempatan luas misalnya untuk sholat sunnah, ya sambil menunggu jalanan lewat dan lenggang. Ada kesempatan untuk sholat sunnah lagi nggak? Tidak usah. Nggak usah sholat sunnah, awas, hati-hati. Yang fardu aja dikurangi, masa mau tambah dengan sunnah? Jadi jangan terlampau berlebihan di sini, ya. Jadi antum tidak kerjakan sholat sunnah, karena yang fardu aja dikurangi. Nah, kalau Anda terbiasa mengerjakan sholat sunnah sebelumnya, itu Anda nggak kerjakan sholat sunnah, pahala sholat sunnahnya dituliskan sempurna. Sempurna. Maksud kasus yang ini, antum sholat sunnah, begitu rakaat yang kedua, iqamah yang wajib berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat antum hentikan, pahala antum dituliskan sempurna, walaupun belum menyempurnakan sholatnya. Tapi bukan untuk direncanakan, besok-besok sholat sunnahnya semenit lagi sebelum qomat. Dia begitu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lumayan. Nah, itu tidak tepat. Nah, itu tidak tepat. Jadi saya kembalikan ke sini. Sunnah bertemu dengan fardu, ini sudah diketahui. Sekarang sunnah ketemu sunnah, mana yang dahulukan? Ya sunnah, ini juga sunnah ya. Baik ya. Kita lihat status sunnahnya. Ada yang muakkadah, ada yang sunnah ghair muakkadah, yang adiyah. Ada yang ditekankan, muakkadah itu sangat ditekankan. Ada yang adiyah, yang biasa. Misal, mohon maaf, bersalaman itu sunnah adiyah dimanapun diterapkan. Tapi pasca sholat yang sangat ditekankan sunnahnya zikir. Jadi begitu antum salam, assalamualaikum, assalamualaikum, yang diutamakan zikir dulu, salamnya belakangan. Karena sunnah muakkadah bertemu dengan adiyah di sini, ghair muakkadah. Nah, dalam konteks ini bisa, ini masih paham. Tapi kalau muakkadah ketemu muakkadah, mana yang dahulukan? Nah, maka rumusnya ambil yang maslahatnya paling banyak. Ambil yang maslahatnya paling banyak. Contoh, puasa 6 hari di bulan Syawal, sunnahnya apa? Muakkadah, sangat ditekankan. Tapi memenuhi undangan orang untuk dijamu pun sama, muakkadah, sangat ditekankan.
ada undangan makan, sedangkan kondisi antum saat puasa. Ketika antum sedang puasa, tiba-tiba diundang orang lain dan antum hadir disuguhi makanan, mana yang paling penting antum pilih? Buka atau teruskan puasanya? Di sini antum jangan tahan puasa, antum mesti buka. Dan di sini antum dapat pahala double. Pertama, pahala dari kesungguhan ikhtiar niat puasanya, dapat pahala, dan di sini pahala memenuhi jamuan orang lain. Jadi jangan dipertahankan, antum buka di situ. Antum buka. Jelas ya? Karena itu umumnya orang-orang di awal-awal bulan Syawal itu, walaupun tidak semuanya, hukum ini nggak berlaku sama. Ya, kalau antum di awal bulan Syawal dihadapkan pada kondisi ini, sedang puasa, tiba-tiba diundang buka, antum datang aja buka, makan. Ya, tapi tidak semua hukumnya sama. Jangan disimpulkan awal puasa jangan puasa, itu nggak boleh. Karena orang padang pasir dapat dari mana tamunya? Tiap hari ketemu unta, tiap hari ketemu pasir, gitu kan? Tidak harus dipaksakan dia kemudian mesti berbuka, tidak. Ini beda situasi. Tapi maksud saya, kalau antum dihadapkan pada situasi seperti ini, maka antum dahulukan buka, antum dapat bagian 2 kali puasa di situ, dua kali pahala untuk puasanya dan pahala bukanya. Salman Al-Farisi diundang oleh Abu Darda, dua-duanya sahabat mulia, dan dua-duanya punya kebiasaan unik. Abu Darda ahli puasa, Salman ahli puasa. Dua-duanya sahabat Nabi saling mengerti dan dua-duanya memuliakan tamu. Antum tahu apa yang terjadi? Abu Darda ketika kedatangan Salman, maka sunnahnya dilakukan. Apa itu? Bikin makanan. Tapi Abu Darda masih puasa. Ya, Salman dihidangkan makanan. Dan Salman tahu kebiasaan Abu Darda. Maka disinilah kemudian Salman mengatakan, lihat termusnya, kata Salman, ayo kita makan sama-sama. Abu Darda memuji, saya puasa. Kata Salman, saya nggak mau makan sampai kamu makan dengan saya. Apa yang dilakukan keduanya? Dua-duanya sama-sama buka. Padahal Salman puasa, dihidangkan makanan, ya. Dan Abu Darda puasa. Ketika Salman datang, Salman makan, Abu Darda makan. Lihat, dua sahabat Nabi, dua-duanya puasa, dua-duanya menerapkan hukum sunnah. Satu menyiapkan makanan, satu puasa buka, yang satu lagi menemani orang buka. Dua-duanya buka. Masya Allah. Itu yang paling enak, ya. Baik, Ustaz, karena kalau kedatangan tamu pas jam 5 sore. Baik, ya lihat dulu saya, jadi disesuaikan dengan keadaan. Tapi antum juga jangan kerjai orang lain, undang orang puasa, ya, suruh makan, begitu sedang makan, antum nggak makan, saya puasa, okay? Itu nggak boleh, itu tidak diperkenankan. 3, yang terakhir, kita bergerak untuk ke ujung talim kita, di akhir talim kita, yang terakhir yang ketiga. Sebelum ke yang ketiga, sebentar untuk akhwat. Selesai Ramadan kemudian masih memiliki hutang puasa, mana yang dahulukan, qada atau kemudian sunnah? Dan di sini dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan dahulukan dulu qadanya, karena itu statusnya wajib hutang dengan prinsip tadi. Baik, jadi hutang itu harus dilunasi, dibayar, dahulukan dulu qada baru kemudian sunnah. Tapi ada ulama juga yang memberikan pandangan yang kedua. Mereka berpendapat boleh bagi yang khawatir kehilangan puasa sunnahnya Syawalnya karena waktunya terbatas Syawal, sedangkan qada terbentang sampai Ramadan berikutnya, maka dia boleh mendahulukan yang Syawal dulu, kemudian setelah itu baru tunaikan yang qada. Dalilnya diambil dari kejadian yang menimpa Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah mengqada puasanya di bulan Sya'ban yang ketika berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Jadi ini pandangan yang mutasahhilin, yang meringankan. Tapi kalau Anda tanya pendapat saya lebih memilih pendapat yang pertama di antara dua ini. Jadi dahulukan dulu qada, kemudian puasa sunnahnya. Insya Allah di sini pahala pun Allah berikan ya kepada orang yang berniat untuk mengerjakan satu amalan, tapi karena ada yang lebih prioritas, maka ini pun akan dinilai sebagai pahala kebaikan. Kenapa? Karena mohon maaf, Anda menunda ibadah wajib, belum tentu Anda bisa menjamin hidup di hari selanjutnya. Ketika Anda tunda, Anda meninggal, Anda mau bayar pakai apa gitu kan? Jelas di sini ya? Baik, ketiga, amalan terakhir yang ditunjukkan di bulan Syawal tapi berlaku sampai pasca Syawal. Ada di Quran surah ke-30 ayat ke-30. Quran surah 30 ayat 30. Tafsirnya, keterangan Nabi ada di hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Kalau antum punya yang bahasa Arabnya, syarah Imam An-Nawawi jilid pertama
di kitab Al-Muqaddimah, pembahasan Muqaddimah, hadis nomor ke-8, posisi paling kiri sebelah atas. Baik, saya bacakan ya. Baik, amalan yang ketiga, lihat kalimatnya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah dirimu ke dalam ketentuan syariat din hanifa dengan lurus dan benar. Lihat amalannya, hadapkan dirimu, maksudnya mulailah serius mengerjakan tuntunan syariat hanifa dengan lurus dan benar. Nah, ketika Anda mulai mengerjakan tuntunan syariat dengan benar ini, lihat, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Itulah fitrah yang telah Allah tetapkan saat Allah menciptakan manusia. Tolong Anda fokus ya, karena ini tidak mudah untuk menjelaskannya. Semoga Allah berikan kemudahan. Komitmen mengerjakan aturan syariat bukan komitmen biasa, dengan cara yang hanif. Hanif itu lurus dan benar, tidak menyimpang. Nah, ketika Anda komitmen mengerjakan tuntunan syariat, aturan syariat itu dengan lurus dan benar, itu oleh Allah disebut fitrah. Fitrah kehidupan kita. Tapi ternyata saat kita diciptakan itu penciptaan kita, tujuan utamanya untuk menjadikan kita memenuhi aturan syariat untuk ibadah. Quran surah 51 ayat 56, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah kepadaku. Nah, ibadah yang benar itu kan sesuai dengan aturan syariat. Sekarang perhatikan, fokus. Ini disebut oleh Quran dengan fitrah. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Sedangkan fitrah ini seakar dengan kata fitrun materinya, hasilnya disebut dengan fitrah. Akar katanya disebut dengan fatara. Sifat Allah yang memiliki sifat ini disebut dengan fatir. Sekarang perhatikan, ketika Nabi Ibrahim bertekad memenuhi tuntunan syariat, meninggalkan semua sembahan kaumnya, bahkan beliau meninggalkan matahari, meninggalkan bulan, meninggalkan segalanya untuk menuju kepada Allah, beliau menyebutkan kalimat fatara ini yang kaitannya dengan fitrah. Quran surah ke-6 ayat 79, supaya terukur dengan ini Quran surah ke-6 ayat 79. Ketika Nabi Ibrahim sudah menemukan aturan Allah yang ingin beliau kemudian ikuti dengan baik, meninggalkan semua sembahan kaumnya, meninggalkan anggapan pribadinya, lihat kalimatnya, inni wajjahtu, mulai hari ini saya akan pasrahkan diri saya hadapkan diri saya, wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Fatara ini, saya akan arahkan semua, pasrahkan diri saya kepada aturan pencipta yang memiliki langit dan bumi. Lihat kalimatnya, hanifah, saya akan kerjakan itu dengan lurus dan benar. Ada itu? Quran surah ke-6 ayat 79. Ada itu? Baik, fataranya disebutkan, hanifah disebutkan. Fatara kata kerjanya, perhatikan, fitrun ini kata bendanya, materinya, fitrah ini sifatnya. Di sifat kita itu ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk kembali kepada syariat, menunaikan tuntunan syariat. Jadi amalan yang ketiga di bulan Syawal itu, kenapa hari pertama disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada fitri, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, orang yang kembali ke fitri itu bukan cuma makannya baik, bukan cuma mendapatkan pakaian baik, tapi lebih daripada itu, terpenuhilah semua asas kehidupannya ini kembali kepada fitrahnya. Ini semua fitri ini didorong untuk memenuhi kebutuhan fitrahnya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya diistilahkan oleh beliau Idul Fitri bimana Idul Fitrah. Dikembali kepada fitri itu ditunjukkan dengan bukan hanya ada perubahan dari segi penampilan dan makanan, tapi perubahan dari segi fitrahnya. Apa fitrahnya ini? Ini fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Punya komitmen untuk kembali pada aturan syariat. Bukankah saat Ramadan kita dilatih untuk kembali pada aturan syariat? Silakan Bapak Ibu cek. Aturannya saat Ramadan tidak boleh berdusta. Lisan kita bicara yang baik-baik. Begitu diajak mau marah, tahan. Kenapa nggak balas marah? Nanti nunggu maghrib. Insya Allah nunggu maghrib tuh. Nunggu maghrib lupa. Ya? Itu latihan. Dilatih, tangan bergerak pada yang baik. Nah, latihan itu tujuannya apa? Supaya saat di awal Syawal dia komitmen untuk berubah, dan perubahan itu dibawa sampai pasca Syawal. Nah, sekarang aturan Qurannya fa'aqim wajhaka lid-din. Din, hadapkan diri pada aturan din. Apa yang dimaksud dengan din? Apa yang dimaksud dengan syariat? Islam.
Dari mana taunya? Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Yang dimaksud di syariat ini Islam. Jadi amalan di bulan Syawal selanjutnya yang berlaku terus melewati Syawal adalah ada komitmen dari setiap muslim untuk kembali pada aturan-aturan Islam dalam kehidupannya. Apa diantaranya? Ketika ditanya tentang Islam oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, jawaban pertama dari Nabi SAW adalah terkait dengan amalan-amalan ritual kita. Di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8 yang tadi Anda catat. Begitu malaikat bertanya pada Nabi SAW kalimatnya, mal Islam, apa itu Islam? Kata Nabi, lihat, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Lihat memaknai kata Hanif, saya komitmen tidak menjadikan Tuhan manapun selain Allah sebagai Tuhan yang layak untuk disembah. Ilah itu Tuhan yang layak untuk disembah. La-nya itu nafi. Jadi kalau Anda mengucapkan la, artinya Anda menafikan Tuhan yang lain. Jadi tidak boleh kemudian ada orang Islam sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia masih mengakui ada Tuhan lain selain Islam, selain Allah. Ada Tuhan lain selain Allah, ada agama lain selain Islam, itu nggak boleh. Kalau dia mengucapkan kalimat itu berarti dia sedang keluar dari nilai syahadatnya. Bermasalah syahadatnya. Jelas ya? Mustahil ada orang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi kemudian dia berkata ada agama lain selain Islam, ada Tuhan lain selain Allah, itu bermasalah. Jelas di sini? Maka ilmu untuk meningkatkan kualitas itu disebut dengan tauhid namanya. Cara mendekat kepada Allah diikat dengan kalimat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Diikuti tuntunan bagaimana Nabi menuntun kita untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Baik, kalau hukum negara kita harus menghargai. Harus menghargai. Ya. Artinya menghargai itu tidak boleh memaksa. Ya, ada yang diikat di pasal 29 ayat 1. Ya, pasal 29 ayat 21. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Ya, maaf, ayat 2-nya. Ayat 1-nya dasar negara kita adalah apa? Bukan ketuhanan yang Maha Esa. Silakan cek pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Silakan cek. Saya menghafal itu waktu SD itu. Kelas 3, itu tahun berapa itu? Ya, setahu saya demikian. Enggak tahu kalau berubah sampai sekarang. Demikian, setahu saya demikian. Nah, yang paling menarik begini. Yang paling menarik, silakan kembalikan. Aturan itu jelas, kata Quran, la ikraha fid din. Enggak boleh paksa orang. Jadi kita nggak boleh paksa orang ikutan sholat, ikutan ibadah. Silakan, masing-masing aja. Kita hanya boleh berdakwah dengan lembut. Kalau mau terima, silakan. Tidak, kami nggak akan paksa. Nggak boleh. Tapi juga kita tidak diperkenankan intervensi agama orang lain dengan mengatakan semua agama sama, itu nggak boleh. Kalau semua agama sama, kenapa dia pilih itu, dia pilih ini, dan saya pilih ini? Ya, maka lakukan masing-masing, dan itu toleransi tingkat yang paling tinggi. Zero toleransi dalam akidah, toleransi tingkat yang paling tinggi. Paham sih? Baik. Maka kalau ada orang mengatakan dia beriman, dia muslim, tapi masih mengatakan semua agama sama, itu orang sedang sakit, kurang sehat dia, mungkin lelah, gitu ya. Nah, yang seperti itu jangan diikuti. Jangan diikuti. Ini satu. Yang kedua, mohon izin saya teruskan, wa tuqimas shalah. Dia memperbaiki salatnya, menyempurnakan salatnya, karena iqamah itu sempurna. Maka mohon maaf, coba buat perubahan pada diri kita. Kita harus punya resolusi untuk berubah. Dimulai Idul Fitri ini, coba perbaiki. Antum dilatih sholat sunnah, sholat tarawih, tahajud, kemudian duha, yang nggak ketinggalan saat Ramadan. Masa iya sih dari semua banyak sholat itu tidak membuat sholat kita berubah lebih baik pasca Ramadan? Ayo, ya, maaf ya, maaf. Ini bahasa Quran halus sekali, halus tapi tajam. Bahkan ada orang sholat masih belum tahu, belum paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Mau sampai kapan? Antum rukuk nggak ngerti yang dibaca, sujud nggak paham yang diucapkan. Bagaimana bisa khusyuk sholatnya? Karena dari itu kita belajar lah. Hari ini kita ambil takbir, pahami isinya, kemudian maknanya apa. Jadi begitu lisan mengucapkan Allahu Akbar, hatinya, pikirannya kemudian menerjemahkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hatinya meresapi, saya berikan Kau yang Maha Besar ya Allah, tapi saya masih merasa besar dalam hidup, kadang-kadang sombong pada orang lain. Ya, jangan wafatkan saya dalam keadaan sombong ya Allah. Jangan wafatkan saya dalam keadaan merasa besar ya Allah. Anda baca Allahumma baini wa baina khatayaya, ya, kemudian setelah itu Anda pahami artinya, begitu Anda takbir baca doa itu, rasakan dosa apa yang Anda bawa sampai pengen minta diampuni. Allahumma baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, kalau saya salat sekarang membawa kesalahan dosa ya Allah, dan mungkin waktunya saya wafat sekarang, mohon ya Allah ampuni saya, jauhkan saya dari kesalahan saya, jangan dibuka lagi sampai kiamat ya Allah. Seperti timur dan barat tidak pernah dipertemukan keduanya. Anda tangisi dan sebagainya. Seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu saking khusyunya, paham ya bacaan sholat, baru takbir begini aja, tangannya sudah bergetar.
ketika sholat membawa benih kesombongan dalam dirinya, itu bergetar gini. Sama mirip Pak, kalau subuh di puncak bergetar gini. Ya. Zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Ya, saya kira itu untuk ukuran kita. Jadi coba dicek lagi, ini hari ke-20 di bulan Syawal, apakah kita sudah ada perubahan? Apakah sudah berbagi dalam kebaikan? Dan saya simpulkan di akhir untuk penekanan, mohon maaf, urusan ibadah masing-masing, tapi kalau urusan untuk bersedekah, berbagi, itu lintas akidah. Sehingga ya, lintas akidah. Jadi kalau urusan untuk infak, berbagi, memberikan kepada yang lain, mohon jangan dibatasi orang Islam saja. Ya, mau bagi-bagi kue, kok saya nggak kebagian Bu? Ibu kan bukan Islam, nggak boleh. Ya, Anda bagikan. Karena lihat, semua hadis Nabi tentang pemberian tidak mengikat dengan akidah. Umumnya tidak mengikat dengan akidah. Pengambilan hadis ini, siapa yang masak masakan dan baunya sampai pada tetangganya, maka bagilah tetangganya walaupun cuma kuahnya. Oh, Masya Allah. Itu maksud hadisnya, kalau ibu masak kuahnya saja. Itu maksudnya. Ya, supaya dia tidak suudzon kepada Anda. Oh, dia masak opor, kok nggak bagi-bagi, padahal cuma kuahnya. Ya, tapi kalau Anda masak dengan opornya, ya bagikan porsi yang sesuai. Tapi mohon maaf, hadis itu tidak pernah menyebutkan kalau tetangga Anda Muslim, tidak. Anda mungkin tinggal di sini, tetangga Anda mungkin yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, bagi dia, berikan makanan. Begitu Anda antarkan, Masya Allah, ibu kok baik banget ya. Oh, bukan baik, ini karena Allah perintahkan saya untuk berbagi. Karena Nabi saya yang minta. Terus kalau Nabinya nggak minta bagaimana Bu? Tidak, Nabi tidak mungkin begitu. Pasti berikan kebaikan. Besoknya dia tanya, mungkin masuk Islam? Anda lihat, ini bagian dari hidayah. Ya, bahkan lebih dalam lagi, saya tadi sampaikan di live school, di beberapa tempat saya sampaikan, bahkan Anda punya pohon pun, mungkin ada pohon-pohon, ada buahnya, ke tetangga Anda walaupun non-Muslim. Itu kalau buahnya sampai ke tetangga Anda, hukumnya hakun mustarak, hak bersama. Usahakan sebelum lisannya keluar minta izin, Anda sampaikan. Jadi begitu buahnya berbuah, Anda sampaikan, Pak, Bu, mohon maaf, kenapa? Itu kalau nanti buahnya tumbuh, berbuah dan sudah matang, nggak usah minta izin, petik aja, ambil. Oh, saya mencuri dong. Tidak, ibu sudah ngambil, itu hak kita bersama. Dari mana ketentuannya? Itu Nabi saya yang sampaikan. Quran yang berikan aturannya. Boleh saya lihat, tunjukkan, dia belajar, mungkin masuk Islam. Islam. Ya, besoknya ayam Anda masuk ke tempat dia. Wah, biasa. Saya cukupkan sampai di situ dah, nggak saya teruskan. Bismillah, kita berikan waktu pada persiapan nanti ke asar, jadi 5-10 menit ke depan ya. Ustaz, bolehkah niat puasa sunnah Senin Kamis disatukan dengan niat puasa Syawal? Masya Allah, gak mau rugi ya. Baik. Saya lakukan satu kaidahnya. Ada ulama yang membolehkan menyatukan, ada yang membolehkan, silahkan disatukan dalam satu bagian. Tapi juga ada yang memisahkan karena satu niat untuk satu amalan. Tapi ingat, ketika Anda berpindah pada amalan yang lebih tinggi, maka amalan rendah itu akan ikut pahalanya. Misal, amalan rendah yang lebih tinggi, misal amalan rendah itu kalau setiap saat bisa dilakukan, misal Senin Kamis, setiap Senin dengan Kamis. Begitu Anda puasa Senin Kamis, Anda mendapati puasa Syawal misalnya. Ya, berkaitan dengan puasa Seninnya, Anda niatkan Syawalnya, itu Seninnya otomatis dituliskan pahalanya karena kebiasaan Anda sudah mengerjakan itu. Nah, rumusnya pindahkan amalan yang rendah, pindah ke yang tinggi. Begitu mengerjakan di yang tinggi di satu yang bersamaan, maka amalan yang biasanya yang rendah sudah dituliskan pahalanya. Jangankan yang ini, Anda puasa Senin Kamis misal, terus Anda pindah ke puasa Daud. Puasa Daud. Ya, jadi ketika Anda puasa Daud, bisa Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis. Nah, Anda biasa puasa Senin Kamis, nah Kamisnya nggak usah puasa. Nggak usah puasa, ingat puasa Senin, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Jangan Kamis Anda puasa lagi, karena Daud itu puasa sehari, puasa tidak, sehari lagi tidak. Nah, Anda kalau sudah pindah Senin Kamis, berpindah ke puasa Daud, kebiasaan Senin Kamisnya itu sudah tercover di puasa Daudnya. Jadi walaupun puasa Kamisnya Anda tidak puasa, nah Anda sudah dihitung berpuasa karena kebiasaan Anda sebelumnya. Hadisnya yang tadi di Al-Bukhari, idza marida al-'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman shaim. Jelas ya? Jadi Anda nggak usah menyatukan dua niat bersamaan. Kalau ibu sudah terbiasa puasa sunnah Senin Kamis, kemudian puasa Syawal di hari itu puasanya diberikan seketika. Yang paling hebat, Anda biasa puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kamis, tiba-tiba puasa Syawalnya Anda kerjakan di hari itu. Hari Senin, pada hari itu ada puasa biasa Anda Senin, ada Ayyamul Bidnya, kemudian Anda puasa Syawalnya. Itu 3 puasa pahala itu bisa seketika.
Mana yang lebih utama, mendengar murattal atau kajian? Bergantung kebutuhannya. Kalau dari tingkat keutamaannya, kajian lebih utama, karena kajian itu memberikan pemahaman ilmu, sedangkan ilmu hukumnya lebih tinggi dibandingkan dengan ibadah-ibadah sunnah. Maka sholat, kalau ada sholat sunnah dengan ada talabul ilmi, itu talabul ilmi lebih tinggi nilainya dibandingkan sholat sunnah, lebih tinggi. Nah, mendengarkan murattal, kalau sekedar Anda mendengarkan dengan memahami isinya, itu lebih penting memahami isinya. Saya beri contoh begini misalnya, kalau ibu mendengar murattal ada pahalanya enggak? Halo? Kalau tidak tahu katakan ya alam, gitu. Baik, kalau baca murattal ada pahalanya. Baca murattal ada, setiap hurufnya berapa? 10 kebaikan. Lihat, baca ada pahala ketika baca 10 kebaikan. Kalau Anda cuma mendengar saja dapat pahala dari situ, pahala mendengarkannya. Ya. Ada 2 ayat di sini yang paling menarik. Satu Quran surah ke-8 ayat kedua. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana. Ada orang kalau dia mendengar bacaan-bacaan Quran bertambah keimanannya. Jadi ada orang-orang tertentu yang ketika mendengar murattal Quran bergetaran pada imannya, nah itu melahirkan pahala lebih dibanding dia. Ya, pahala lebih. Ada yang kedua, wa idza quriyal Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Quran kepada Anda, maka simak dan dengarkan agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi orang yang mendengarkan bacaan Quran mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Anda mendengar murattal Quran, rahmat Allah diturunkan kepada Anda. Tapi Anda mendengar ta'lim, Anda mendapatkan 4 yang diberikan oleh Allah lewat lisan Nabi yang tidak diberikan kepada selainnya. Apa itu yang 4? Di hadis Muslim, hadis 2010. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Datanglah orang kumpul di satu tempat di rumah Allah. Yatluna kitaballah. Dia kemudian bertilawah Al-Qur'an, wa yatadarasunahu fi ma bainahum. Kemudian mereka membahas itu, berdiskusi, ta'lim dalam konteks kita. Illa, kecuali diberikan 4 hal. Ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan menaungkan rahmatnya bagi orang itu. Anda mendengar bacaan murattal Quran, rahmat Allah diturunkan. Anda ikut kajian, ikut ta'lim, rahmat Allah dinaungkan pada Anda. Kan? Anda mendengar bacaan Quran, rahmat Allah turun pada Anda yang di sana belum tentu dapat. Tapi kalau ta'lim, rahmat Allah dinaungkan, semua kena naungan. Satu. Yang kedua, nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan sakinah, ketenangan pada jiwa orang yang belajar. Ketenangan. Orang Anda mendengar bacaan Quran, iman Anda meningkat, ada getaran pada jiwa. Tapi kalau Anda mendengarkan bacaan-bacaan dari ta'lim, dari pelajaran, bukan cuma meningkat iman, tapi ada ketenangan dalam diri Anda. Ini hadis, kata para ulama, menunjukkan 2 hal. Satu, faidah ta'lim, mendapatkan kelebihan lebih. Yang kedua, memberikan gambaran ta'lim yang benar. Ta'lim yang benar itu berdampak pada ketenangan jiwa. Jadi kalau Anda belajar dimanapun tidak membuat hati Anda tenang, jauh dari Allah, berarti ta'lim Anda belum sempurna. Tinggalkan, cari yang lebih baik. Termasuk dengan saya, kalau saya tidak memberikan materi yang bisa menenangkan jiwa Anda, mendekatkan Anda kepada Allah, tinggalkan saya, cari guru lain. Cari guru lain. Saya tidak akan katakan harus ikut dengan saya, tidak. Cari guru lain, ambil faidahnya, dan dekatkan diri Anda dengan Allah. Yang ketiga, wa hafathumul malaika. Orang yang ikut ta'lim itu dikerumuni oleh malaikat. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Disanjung-sanjung oleh Allah sampai selesai ta'limnya di sekitar makhluk yang ada di sekitarnya. Anda bayangkan, Anda mendengar murattal Quran cuma mendapatkan 1 rahmat Allah. Tambahan bonusnya getaran jiwa. Tapi kalau Anda ikut kemudian ta'lim, pengajian dan sebagainya, dan sifat pengajiannya benar, maka 4 diberikan, 1 banding 4. 1 banding 4. Ya, apalagi dalam bacaan kemudian ta'limnya itu disinggung tentang ayat-ayat Allah, dibacakan juga, pahalanya ada, terus lagi dengan yang lainnya dan seterusnya. Allah Ta'ala a'lam bishawab.